Sepak bola seringkali dipuja karena ketidakpastiannya. Namun, Arsenal di bawah Mikel Arteta mulai mengubah narasi itu menjadi sesuatu yang sangat terprediksi, dingin dan nyaris tanpa celah. Kita sedang menyaksikan sebuah fase di mana kemenangan bagi The Gunners bukan lagi sebuah kejutan yang dirayakan dengan euforia meluap-luap, melainkan sebuah rutinitas mekanisme yang dijalankan dengan ketenangan yang mengerikan. Arsenal tidak sekedar bermain untuk menang. Mereka bermain untuk melucuti martabat lawan satu persatu melalui sistem yang bekerja terlalu sempurna hingga mencapai titik yang menakutkan bagi rival-rival mereka. Rabu dini hari tadi di Stadion Meazza menjadi saksi bisu bagaimana keangkuhan sejarah Inter Milan runtuh di hadapan efisiensi London Utara yang tak kenal ampun. Skor 3-1 yang dibawa pulang Arsenal bukan sekedar statistik di papan skor, melainkan sebuah pernyataan dominasi total yang membungkam publik Milan. Gabriel Jesus tampil sebagai predator utama dengan 2 golnya di menit ke-10 dan 31, menghancurkan mentalitas pertahanan lawan sejak peluit pertama dibunyikan. Victor Gyökeres kemudian datang memberikan pukulan terakhir pada menit ke-84 melalui sebuah transisi yang begitu presisi. Gol tunggal Suchik bagi tuan rumah akhirnya hanya menjadi catatan kaki yang tak berarti dalam simfoni kehancuran yang diracik oleh tangan dingin Arteta. Tambahan 3 poin ini tidak hanya mengukuhkan posisi Arsenal di puncak klasemen dengan 21 poin sempurna, tetapi juga menciptakan sejarah baru yang sulit untuk diulang. Rekor sapu bersih di 7 laga awal fase grup Liga Champions ini adalah streak kemenangan terpanjang dalam sejarah partisipasi mereka di kompetisi antar klub paling elit di Eropa. Keberhasilan ini menempatkan Arsenal sebagai tim pertama yang secara matematis mengamankan tiket ke babak 16 besar, meninggalkan tim-tim besar lainnya yang masih harus berdarah-darah di papan tengah klasemen hanya untuk sekedar bertahan hidup. Mikel Arteta mengungkapkan bahwa ia telah menuntut penampilan yang luar biasa dari anak asuhnya untuk menaklukkan salah satu raksasa Eropa di kandangnya sendiri. Dengan tiket babak gugur yang sudah aman di saku, Arsenal kini memiliki kemewahan yang tidak dimiliki tim lain. Fokus total pada perburuan gelar Premier League. Di Liga Domestik, mereka duduk nyaman dengan keunggulan 7 poin dari kejaran Manchester City. Momentum ini bukan sekedar soal angka, tapi soal bagaimana Arsenal telah memenangkan peperangan psikologis bahkan sebelum pertandingan dimulai, memposisikan diri mereka bukan lagi sebagai penantang, melainkan sebagai penguasa mutlak yang siap menghancurkan siapapun. Dominasi yang ditunjukkan Arsenal di Milan ternyata meninggalkan luka yang sangat dalam bagi sang tuan rumah, memaksa mereka untuk bercermin pada keterbatasan kualitas yang kian nyata. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, tidak punya pilihan selain mengakui dengan jujur bahwa timnya memang kalah kelas dalam segala aspek, taktis maupun individu. Ia menyebut intensitas dan kedalaman skuad Arsenal sebagai sesuatu yang sangat mengintimidasi, di mana tim tamu datang dengan reputasi mentereng dan membuktikannya lewat tempo permainan yang berada di level yang berbeda. Cifu menilai bahwa perbedaan utama terletak pada kecepatan berpikir dan bertindak di atas lapangan. Inter sempat memberikan perlawanan di babak pertama, bahkan hampir membalikkan keadaan saat skor imbang. Namun, kesalahan fatal dalam skema zona marking saat menghadapi situasi bola mati menjadi titik balik yang menghancurkan segalanya. Cifu mencatat bahwa Arsenal menunjukkan 2 wajah yang berbeda, sedikit arogansi di babak pertama, lalu berubah menjadi tim yang pragmatis, disiplin, dan dingin setelah jeda. Mereka menurunkan blok pertahanan dan membunuh laga lewat pergantian pemain yang tetap menjaga kualitas di titik tertinggi tanpa penurunan performa sedikit pun. Kekalahan ketiga beruntun di kancah Eropa ini membuat Inter terlempar dari zona aman dan terancam harus melewati fase playoff yang melelahkan. Cifu mengakui bahwa timnya kesulitan menghadapi klub-klub dengan intensitas sepak bola Inggris yang sangat tinggi dan agresif. Ia mengakui bahwa teknik Arsenal dalam mengalirkan bola dengan kecepatan tinggi adalah sesuatu yang luar biasa dan sulit diantisipasi. Hasil di San Siro menjadi potret nyata tentang jarak kualitas yang masih harus dikejar oleh tim-tim Italia jika ingin kembali dipandang sebagai kekuatan utama di dunia sepak bola modern. Di balik kedikdayaan yang terlihat di lapangan hijau, manajemen Arsenal ternyata sedang memainkan catur yang jauh lebih beresiko dan agresif di balik layar bursa transfer. Kabar panas yang dibocorkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano menunjukkan bahwa ambisi Mikel Arteta telah melampaui batas kewajaran klub pada umumnya.
Arsenal dilaporkan tengah bergerak untuk membajak 3 bintang Real Madrid sekaligus demi menyempurnakan kekaisaran mereka. Target utamanya adalah Victor Valdepenas, bek muda berusia 19 tahun yang dijuluki sebagai monster fisik karena kekuatan dan kecepatannya yang tak masuk akal. Langkah ini bukan sekedar gertakan sambal, melainkan upaya nyata untuk memperkuat lini pertahanan dengan pemain yang memiliki potensi jangka panjang. Selain itu, radar Arteta juga menangkap sinyal ketidakpuasan Rodrigo di Santiago Bernabeu yang ingin keluar dari bayang-bayang bintang besar lainnya. Tak berhenti di situ, nama Eduardo Camavinga juga masuk dalam daftar belanja untuk memperdalam lini tengah, menunjukkan bahwa Arsenal benar-benar ingin mengumpulkan semua talenta terbaik dunia. Dana sekitar 100 juta euro dikabarkan sudah disiapkan untuk menebus Rodrigo, menandakan kekuatan finansial Arsenal kini sama mengerikannya dengan performa taktis mereka. Jika rencana ambisius ini berhasil, Arsenal akan memiliki kedalaman skuad yang paling menakutkan dalam sejarah, membuat persaingan di level domestik maupun Eropa terasa seperti sebuah formalitas yang membosankan. Namun, setiap ambisi besar selalu memakan korban dari dalam sistem itu sendiri. Di tengah rencana kedatangan para bintang Madrid, Arsenal justru harus berpisah sementara dengan salah satu berlian muda mereka, Ethan Nwaneri. Mikel Arteta secara terbuka mengonfirmasi bahwa Nwaneri akan dipinjamkan ke klub Prancis Marseille pada bursa transfer musim dingin ini. Keputusan meminjamkan Nwaneri menunjukkan sisi dingin dan tak kenal ampun dari manajemen Arteta yang lebih mengutamakan hasil instan dan kematangan pemain. Sang gelandang muda dianggap belum bisa mendapatkan menit bermain yang cukup di tengah sesaknya persaingan pemain bintang di tim utama. Meskipun Nwaneri memiliki talenta luar biasa, kebuntuan akan prestasi cepat memaksa klub untuk menyingkirkannya sementara demi memberi ruang bagi ambisi global yang jauh lebih mahal. Langkah ini menjadi bukti bahwa Arsenal telah berubah menjadi entitas yang sangat kritis dan pragmatis, di mana sentimen terhadap talenta akademi harus mengalah pada ambisi untuk mendominasi sepak bola dunia secara absolut. Penyempurnaan skuad melalui jalur transfer pemain bintang Madrid ini menjadi pesan keras bagi seluruh dunia bahwa Meriam London tidak hanya ingin meledak sesaat. Mereka sedang memastikan bahwa masa depan yang mereka impikan harus terjadi sekarang juga, tanpa peduli seberapa besar biaya atau pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai puncak tertinggi.